Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita yang kesekian kalinya ya. Jadi saya sudah tidak bisa menghitung sudah berapa kali kita harus ibadah online oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk kita beribadah bersama di gereja. Tetapi saya percaya sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak akan pernah menyurutkan gairah dan semangat kita untuk beribadah setiap kegiatan ibadah online seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hari ini kalau kita ibadah bersama di gereja, kita jadwalnya perjamuan kudus ya. Jadi karena hari ini adalah minggu pertama dari bulan yang baru ya, bulan yang ke-7 di tahun 2021 ini. Ya, itulah sebabnya sekalipun tidak perjamuan, saya tetap pakai jas lengkap dan dasi sekaligus untuk memberikan informasi kepada saudara bahwa kita sudah masuk bulan yang baru ya. Kita sudah ada di bulan yang baru di tahun 2021 ini, yaitu bulan yang ke-7. Tidak terasa kita sudah menginjak bulan yang ke-7 dan sudah hampir 2 tahun lebih, katakanlah begitu, pandemi virus corona ini tidak berakhir atau belum berakhir. Kita tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengimani, kita harus mempercayai segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dan ada saat ini, itu semua pasti ada rancangan dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mempersiapkan renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan saya tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, selama 40 tahun lamanya mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Mereka mengalami penderitaan, bahkan mereka seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan persoalan yang terjadi. Saya bisa membayangkan 40 tahun lamanya mereka menderita di padang gurun. Saudara, corona baru 2 tahun ya. 2 tahun saja sudah banyak menimbulkan kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, jemaat, bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia ya ada mengalami kesulitan. Tapi sekali lagi, sebagai orang percaya, sebagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dengan satu tujuan, dengan satu maksud, supaya pada akhirnya mereka menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu itu. Saya juga percaya, kita harus juga percaya bahwa setelah kita melewati pandemi ini, ya Tuhan akan menyediakan ya Kanaan, ya susu dan madu yang disediakan ketika kita melewati setiap kesulitan yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di dalam kitab Keluaran. Mari kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-13, kita baca Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 saja, tetapi nanti mencakup pasal 14 perenungannya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 22 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu ya sekalian nanti saya akan baca pasal 14 ayat 4 ya. Lalu pasal 14 ayatnya yang keempat, lalu pasal 14 ayatnya yang ke-11 dan 12 ya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara di rumah membuka Alkitab Saudara dan kita akan merenungkan bagian ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya
setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu waktu malam di depan bangsa itu. Pasal 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat 11 dari pasal 14. Ya, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca tadi sekaligus menjadi bagian-bagian dari pasal 13 dan pasal 4 yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menarik di dalam pasal yang ke-13, di bagian yang pertama dari yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa Tuhan sengaja menuntun bangsa Israel ya untuk tidak melalui jalan orang Filistin. Ya. Di situ dikatakan ayatnya yang ke-17, bagian yang ke B. Allah tidak menuntun mereka itu adalah bangsa Israel, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya. Lalu ditambah keterangannya, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, Tuhan sengaja menuntun mereka tidak melalui jalan orang Filistin yang rutenya paling dekat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Ya, sebagai orang percaya, ya, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang tahu segala sesuatu, Dia Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ya ke depan, Dia Tuhan yang tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itulah sebabnya ya saya percaya bahwa Tuhan sengaja menuntun bangsa Israel tidak melalui jalan orang Filistin, jalan yang paling dekat menuju ke tanah Kanaan. Tidak lain tidak bukan oleh karena ada maksud dan tujuan Tuhan. Yang Tuhan mau bangsa Israel belajar ya ketika Tuhan menuntun mereka di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan nanti kita akan melihat apa maksud dan rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan menuntun mereka ke sana. Dan kalau kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita pada sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa
kadang-kadang Tuhan juga, Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel, kadang-kadang juga menuntun kita tidak melalui jalan yang mulus, tidak melalui jalan yang mudah, ya, tetapi kadang-kadang melalui jalan yang sulit, jalan yang sukar, dan juga tidak masuk akal. Dan sebagai orang yang percaya kepada segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya akan otoritas dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, ya, kita harus meyakini bahwa ketika kadang-kadang Tuhan menuntun kita tidak melalui jalan yang mudah, jalan yang mulus, tetapi justru melalui jalan yang sukar, ya, dalam kehidupan kita, melalui situasi yang sulit dan tidak masuk akal kadang-kadang, ya, kita harus percaya tentunya ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu, di balik di mana Dia sengaja menuntun kita, menuntun umatnya melalui jalan-jalan yang sukar, yang sulit. Karena itulah pola Tuhan mengajar umatnya dari dulu sampai sekarang, ya, dan mungkin selamanya di dalam kita mengiring Tuhan, supaya kita mempercayakan hidup kita di dalam kedaulatan dan otoritas Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Itulah sebabnya pertanyaannya adalah, apa maksud dan tujuan Tuhan sengaja tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan orang Filistin? Ya, kita akan melihat ada 3 maksud dan rencana Tuhan yang saya melihat dari teks ini. Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan orang Filistin, jalan yang paling dekat menuju ke tanah perjanjian, tetapi justru menuntun bangsa itu berputar-putar melalui jalan di padang gurun, ya, yang melewati laut. Yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam ayatnya yang ke-18, tadi 17 kita sudah baca, ya. Ayatnya yang ke-18 saya mau baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan bahwa tetapi, nah ini kontrasnya, kata tetapi itu adalah bermakna kontras, ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau dengan siap sedia berperang, berjalan orang-orang Israel dari Mesir. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat ini ketika membaca secara keseluruhan perjalanan bangsa Israel sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, dari ketika mulai pertama kali keluar dari Mesir dan selama 40 tahun itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan tidak menuntun mereka melewati jalan orang Filistin, jalan yang paling mudah, yang paling dekat dengan tanah Kanaan? Tidak lain, tidak bukan. Di dalam ayat 17 itu diungkapkan bahwa karena Tuhan mau menghindarkan mereka dari resiko atau masalah yang lebih besar daripada menuntun mereka lewat padang gurun. Kenapa? Ini alasannya, saudara. Alasannya dalam pasal ayat yang ke-17 bagian C. Ya, saya mungkin mulai dari bagian B dulu, ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, ini sebabnya, ini alasannya. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu betul kekuatan personil perang bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Dan Tuhan tahu betul, ya, di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kalau mereka lewat negeri orang Filistin, saudara, ya, mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang kuat. Dan bangsa yang kuat yang paling terkenal itu adalah bangsa itu pada zaman itu. Saudara masih ingat kisah tentang peperangan antara Goliat dan Daud? Ya, itu Goliat itu adalah orang Filistin, orang yang tentara pasukan Filistin yang punya postur tubuh yang besar, yang tinggi,
yang susah dikalahkan, yang terlatih begitu mahir di dalam medan pertempuran, saudara. Dan itulah sebabnya Tuhan tahu betul kekuatan bangsa Israel. Itulah sebabnya kalau dia menuntun mereka, mengarahkan mereka melalui negeri orang Filistin, maka saya percaya tidak akan ada satupun yang akan masuk tanah perjanjian. Mereka akan tewas semua, ya, dalam peperangan, pertempuran melawan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang ahli di dalam peperangan, termasuk bangsa Filistin yang terkenal pada waktu itu dengan orang-orang yang gagah perkasa, yang berperawakan tinggi besar dan ahli di dalam peperangan. Itulah alasan Tuhan, ya, justru supaya menghindarkan mereka dari masalah yang lebih besar ketimbang, ya, menuntun mereka di padang gurun. Nah, kalau saudara baca kisah selanjutnya dalam perjalanan mereka di padang gurun, bukan berarti tidak ada perang. Mereka berperang, ya, mereka berperang. Ya, ketika melawan orang Amalek, orang Amori, mereka berperang dalam perjalanan di padang gurun itu. Tetapi peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena kekuatan musuh, ya, itu lebih kecil daripada mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan tidak bisa berperkara? Apakah Tuhan tidak bisa bertindak sekalipun mereka harus menghadapi bangsa Filistin supaya bangsa Filistin bisa dikalahkan? Bisa, saudara, kalau Tuhan mau. Tapi masalahnya Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau, ya, bangsa Israel itu, ya, menyerahkan total semuanya kepada Tuhan. Tuhan semua yang bertindak tanpa mereka bertindak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya, itulah tujuan, itulah alasan yang pertama mengapa Tuhan tidak menuntun mereka menuju negeri orang Filistin, tetapi berputar-putar di padang gurun. Oleh karena yang pertama, Tuhan mau menghindarkan mereka dari risiko ataupun masalah yang lebih besar yang terjadi. Saudara, kita tidak tahu apa rencana iblis, ya, di balik pandemi virus corona ini. Ya, kita percaya juga bahwa iblis sedang bekerja juga di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini. Dan saya percaya bahwa ketika ada peraturan pemerintah yang harus mewajibkan PPKM, ya, PPKM darurat, ini darurat. Kalau dulu hanya PPKM, sekarang ditambah dengan kata darurat. Kalau kata darurat itu artinya kawat, ya, karena memang situasinya, ya, darurat, karena memang situasinya, ya, gawat, khususnya di Jawa dan di Bali yang diberlakukan PPKM darurat. Ya, jadi mungkin Tuhan memakai pemerintah untuk mengingatkan kita, untuk menghindarkan kita dari risiko ataupun keadaan yang parah kalau tidak PPKM darurat. Itulah sebabnya sebagai gereja kita percaya bahwa pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Ya, kita doakan sebelum mereka dipilih, lalu mereka diangkat, dipilih oleh Tuhan. Dan ketika mereka membuat kebijakan, kita harus percaya bahwa kebijakan yang mereka buat juga itu diizinkan Tuhan untuk kita itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ya, itulah sebabnya prinsipnya dalam kehidupan kita orang percaya juga bahwa kadang-kadang Tuhan sengaja menuntun kita ke jalan-jalan yang sulit, ya, yang kita anggap sukar, justru dengan tujuan untuk menghindarkan kita dari risiko yang lebih besar. Karena apa? Karena Tuhan, ya, tahu batas kemampuan kita untuk menanggung beratnya satu masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara masih ingat, boleh baca nanti 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, Tuhan tahu, ya, batas kemampuan kita untuk menanggung cobaan ataupun ujian itu. Itulah sebabnya Tuhan membuat situasi-situasi, sengaja membuat situasi-situasi yang sulit supaya kita terhindar dari risiko yang lebih berat ketika kita menjalani hidup ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam pasal yang ke-14 ayatnya yang keempat yang juga kita baca tadi, ya, selain tujuan Tuhan
mau menghindarkan bangsa Israel dari risiko ataupun masalah yang lebih besar, dan juga itu yang sering dilakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Tapi juga yang kedua, ya tujuannya ya supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel, dan juga kepada bangsa Mesir. Ayat yang keempat tadi dalam pasal 14 dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, ya, terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku, ya, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Inilah tujuan Tuhan yang kedua. Ya, kenapa ya Tuhan tidak menuntun mereka menuju ke negeri orang Filistin? Kalau Tuhan menuntun mereka menuju ke negeri orang Filistin, mungkin orang Mesir tidak akan mengejar mereka, karena mereka takut juga dengan tentara Filistin, pasukan Mesir itu. Ya, tapi oleh karena Tuhan membawa mereka lewat laut Teberau tadi, yang dikatakan dalam pasal dalam ayatnya yang ke-18, pasal 13 itu, jadi bangsa Mesir mengejar mereka, pasukan Mesir mengejar mereka, Firaun mengejar mereka. Tetapi Tuhan sengaja dengan tujuan untuk menyatakan kemuliaannya pada orang Mesir, untuk menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel lewat apa? Lewat tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dalam pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-21 tadi. Kalau kita mundur, di situ dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara bisa bayangkan, ya, di padang gurun dingin, kalau malam hari dinginnya luar biasa, kalau siang hari panas terik luar biasa. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan menaungi mereka dengan awan pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan, dan menerangi mereka dengan tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan dan supaya mereka bisa melihat jalan yang Tuhan tuntun, ya, sampai ke tanah Kanaan itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tujuan utama Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel tidak lain tidak bukan supaya apa? Supaya bangsa Israel percaya sepenuhnya kepada Allah, dan supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi dan keadaan yang ada, supaya mereka bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi mereka, bahwa dialah Allah, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang menuntun mereka, ya, yang membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham itu. Saudara, penerapannya juga sama prinsipnya. Kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan kita mengalami sakit supaya kita bisa menikmati mujizat kesembuhan. Ya, orang yang sembuh adalah orang yang pernah sakit. Orang yang mengalami mujizat kesembuhan adalah orang yang sakit. Kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan kita mengalami kesusahan supaya kita dapat menghibur, ya, supaya kita mendapat penghiburan dari Tuhan, supaya kita dapat menghibur orang lain yang juga mengalami kesusahan seperti yang kita pernah alami dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya seringkali pola mujizat itu, ya, terjadi dalam kehidupan kita selalu didahului dengan sebuah persoalan, sebuah masalah. Adanya mujizat karena adanya persoalan. Nah, itulah sebabnya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan sengaja izinkan supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya, supaya Tuhan bisa menyatakan mujizatnya melalui kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-14. Selain
karena Tuhan mau menghindarkan mereka dari risiko yang besar, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tapi juga yang ketiga, karena Tuhan mau membersihkan ataupun menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka yang buruk selama mereka di Mesir. Ayatnya yang ke-11 itu diungkapkan kebiasaan buruk mereka, bangsa Israel. Ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, mereka itu adalah bangsa Israel, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, ini kebiasaan lama mereka, mental budak mereka, ketika diperhadapkan dengan persoalan, ketika diperhadapkan dengan masalah, diungkapkan oleh bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel itu diperbudak di Mesir itu selama 400 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan 400 tahun. Semua yang keluar dari Mesir pada waktu mereka keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian itu ada 600.000 laki-laki. Itu diungkapkan di dalam pasal 12 ayat 37. Mari kita lihat coba Pasal 12 ayat 37 itu diungkapkan di situ ada 600.000 dikatakan. Kemudian berangkatlah pasal 12 keluarannya, pasal 12 ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki, berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 600.000 itu belum termasuk anak-anak, belum itu. Jadi yang 600.000 yang keluar dari Mesir itu semuanya, saudara, itu lahir di Mesir. Mereka lahir di Mesir karena 400 tahun lamanya mereka diperbudak di Mesir. Nah, itulah sebabnya selama di Mesir mereka tentunya belajar dan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan dan budaya di Mesir. Atau juga mungkin ada di antara mereka yang tidak pernah mendengar cerita tentang Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub tadi. Dan lebih parah lagi, mental mereka adalah mental budak. Karena mereka diperbudak di Mesir selama 400 tahun lamanya. Padahal apa? Padahal pada waktu Allah memanggil Abraham dan berjanji kepada Abraham, di dalam Kejadian pasal 12 itu, supaya apa? Supaya mereka menjadi saluran berkat bagi Allah, bagi bangsa lain. Yang artinya apa? Mereka yang harus membawa pengaruh bagi bangsa lain, bukan sebaliknya dipengaruhi oleh bangsa lain. Tapi pada kenyataannya selama 400 tahun mereka dipengaruhi oleh bangsa Mesir. Sistem kepercayaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mental mereka adalah mental budak. Kebiasaan-kebiasaan di Mesir itu mereka masih bawa waktu mereka keluar dari Mesir. Dan itulah sebabnya tadi mereka ungkapkan di dalam pasal yang ke-14 tadi itu. Itulah sebabnya Tuhan sengaja menutup mereka ke jalan yang lebih panjang, supaya prosesnya lebih panjang. Kalau 40 hari dari Mesir menuju ke Kanaan lewat Filistin itu hanya 40 hari. Mungkin bagi Tuhan 40 hari untuk membersihkan atau menghilangkan mental budak mereka itu belum cukup. Itulah sebabnya Tuhan butuh 40 tahun lamanya, supaya mental budak mereka, kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah mendarah daging, yang sudah melekat dalam diri mereka, bisa dibersihkan sedikit demi sedikit. Itu tujuan Tuhan bagi mereka. Dan betul, pada akhirnya Tuhan, sekalipun prosesnya panjang untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan lama itu, pada akhirnya hanya 2 yang masuk. Yang 600.000 itu hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Sisanya yang masuk itu adalah yang lahir di padang gurun selama 40 tahun itu. Ada bayi-bayi yang lahir, yang dilahirkan, lalu mereka lah yang masuk ke
tatanan perjanjian. Nah, apa penerapannya dalam kehidupan kita, saudara? Penerapannya sederhana. Kadang-kadang Tuhan juga izinkan situasi-situasi yang sulit ya dalam kehidupan kita, menuntun kita ke jalan yang sulit, yang sukar, dengan tujuan untuk ya membersihkan masalah dosa, membersihkan masalah-masalah kebiasaan yang lama, kebiasaan buruk yang masih kita bawa, yang masih melekat dalam diri kita. Karena melalui situasi-situasi yang sukar itu, disitulah kita diajar oleh Tuhan supaya kita mentaati Tuhan, supaya kita menuruti perintah Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pola ini akan selalu dipakai Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya, untuk mengajar kita, supaya kita mempercayai Dia dalam segala situasi dan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah prinsip-prinsip kebenaran ini menolong kita untuk kita mengerti dalam situasi-situasi yang sulit ini, yang kita belum tahu kapan berakhirnya, tapi biarlah kita terus percaya bahwa semuanya ini ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Percayalah, satu ketika nanti ya pandemi ini akan berakhir dan kita akan menikmati janji berkat Tuhan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Ya, sebelum kita menerima doa berkat, saya rindu kita nyanyikan pujian yang mungkin lama kita tidak pernah nyanyikan lagi ya. Ya, pujian tak usah ku takut, tak usah ku cemas, El Shaddai Allah menyertai saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian doa dan ibadah kita pada hari ini. Bapa kami dalam kerjaan surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, sekaligus sebagai ungkapan iman dan percaya kami, bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, dan kami tidak perlu cemas, sebab Engkau Allah yang berserta dengan kami, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Sekalipun virus corona bermutasi lebih parah ya dibandingkan dengan sebelumnya ya Tuhan, dan banyak orang yang terpapar dan mengalami musibah ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menjaga, melindungi kami. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan hari ini menolong kami untuk kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semuanya itu, untuk menjaga kami, untuk melindungi kami, dan untuk memberkati akan kehidupan kami. Dan hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, untuk menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kami. Kami mensyukuri atas segala berkat yang kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini. Dan biarlah sebentar kami mengakhiri ibadah ini kembali ke aktivitas kami, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.